Ngerti setengah-setengah lebih bahaya dari tidak mengerti sama sekali. Maka dari itu, tonton sampai akhir ya sobat bijaku. Bayangkan bahwa kita membutuhkan uang 1 miliar rupiah untuk merasa bahagia. Jika itu yang terjadi, maka selama kita belum mencapai jumlah tersebut, kita merasa tidak bahagia. Jika kita melihat perbandingan antara orang miskin dan persentase orang kaya, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang langka jika membutuhkan jumlah nominal 1 miliar di rekening kita. Sekarang, bayangkan bahwa kita sangat ingin bahagia dan merasa tidak lengkap selama kita belum mencapai kondisi tersebut. Sampai sejauh ini, katakanlah kita telah berhasil menyimpan uang 100 juta rupiah, yang mungkin merupakan jumlah uang yang banyak bagi sebagian besar dari kita. Tetapi jika kita mempertimbangkan persyaratan kebahagiaan yang telah kita tetapkan di atas, kita memiliki kekurangan 900 juta rupiah. Tidak nyaman berada dalam kekurangan, karena itu memberatkan bahu kita, dan menunjukkan bahwa ada keinginan yang belum terpenuhi. Kekurangan ini hanya akan terpenuhi jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika apa yang kita inginkan langka, sulit untuk mendapatkannya dan mudah kehilangannya karena semua orang menginginkannya. Berdasarkan pengalaman kita, kebahagiaan ternyata langka. Jika kita membuat kepuasan hidup kita bergantung pada hal-hal yang sulit didapatkan, kita akan menghadapi stres, ketidakpuasan, dan ketidakamanan. Kita cenderung khawatir banyak tentang tidak memiliki apa yang kita inginkan, kehilangan apa yang kita miliki, dan masa depan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Alternatif yang jauh lebih baik adalah memiliki pola pikir berlimpah sebagai seorang minimalis. Jika kita tidak merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kita, kita akan dengan cepat mencapai keadaan puas. Dan cara tercepat untuk mencapai keberlimpahan adalah dengan menurunkan keinginan kita. Semakin sedikit yang kita inginkan, semakin banyak yang kita miliki. Dan ketika kita memiliki banyak, kita kurang peduli dengan untung rugi, kita lebih sedikit stres tentang melewatkan sesuatu, dan tidak takut terhadap perubahan. Video ini menjelaskan manfaat dari merasa puas dengan sedikit, bagaimana hal ini mengarah pada kehidupan yang lebih merdeka, dan bagaimana kita dapat mengalami keberlimpahan daripada kelangkaan melalui pola pikir minimalis. Ketika kebahagiaan langka, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Persyaratan kebahagiaan yang telah kita tentukan untuk diri kita sendiri mungkin berupa kepemilikan uang, materi, status sosial tinggi, pasangan yang hampir sempurna, atau mungkin kombinasi dari faktor-faktor ini. Bayangkan bekerja tanpa henti untuk memenuhi persyaratan ini sambil terus merasakan ketidakpuasan, karena selama keinginan kita tidak terpenuhi, kita tidak bahagia. Sekarang, bayangkan bahwa ketika akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita cemas untuk melepaskannya, karena kehilangan apa yang sudah kita usahakan dengan susah payah akan berarti berakhirnya kebahagiaan kita. Semakin spesifik kondisi kita untuk merasa bahagia, semakin sulit untuk merasa puas. Terutama ketika kita membuat kebahagiaan kita bergantung pada keadaan di luar yang sangat tidak stabil, bahkan perubahan terkecil mengancam dasar kesejahteraan kita. Contoh dari ini adalah seseorang yang menginginkan kehidupan yang sempurna, yang melibatkan rumah sempurna, keluarga sempurna, pekerjaan sempurna, lingkaran sosial sempurna, dan daftar terus berlanjut. Kepuasan membutuhkan semua variabel untuk terpenuhi. Tetapi jika salah satunya tidak sempurna, maka rasa kebahagiaan orang ini akan runtuh seperti piramida yang terbuat dari tumpukan kartu remi. Seperti yang ditunjukkan oleh hukum alam kebalikan, semakin banyak yang kita butuhkan untuk merasa puas, semakin kurang puas kita menjadi, dan semakin banyak yang kita inginkan, semakin sedikit yang kita miliki. Jadi, semakin sedikit yang kita inginkan dari dunia, semakin banyak yang akan kita alami dalam keberlimpahan. Keberlimpahan berarti kita memiliki lebih dari cukup. Tetapi apa yang cukup? Itu bersifat subjektif. Bagi sebagian orang, itu tidak pernah cukup. Bagi sebagian lain, sangat sedikit juga sudah cukup.
Selain itu, ide kita tentang apa yang cukup cenderung berubah seiring waktu. Misalnya, ketika kita masih kuliah, memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan nongkrong bersama teman-teman saja sudah cukup. Tetapi ketika kita sudah maju dalam karir, kita mungkin merasa tidak puas dengan gaji yang jauh melampaui pendapatan sebagian besar mahasiswa. Berita baiknya adalah bahwa kita dapat mengubah persepsi kita tentang apa yang cukup. Dan semakin sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup, semakin mudah kita merasa puas. Kita juga kurang terganggu oleh ketidakstabilan dunia, karena lingkungan yang berubah tidak akan dengan mudah mempengaruhi apa yang melimpah. Lihatlah laut, meskipun planet kita telah mengalami banyak perubahan selama 4 miliar tahun terakhir, laut masih ada. Bayangkan seseorang yang bahagia dan puas dengan hal-hal dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan beberapa orang untuk diajak bicara. Kepuasan orang ini bergantung pada hal-hal yang melimpah, dan oleh karena itu, mudah didapatkan. Jadi, sulit untuk merusak kepuasan orang ini, karena apa yang melimpah akan selalu tersedia, berbeda dengan apa yang langka. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika kebutuhan adalah bagian dari menjadi manusia, yang jika tidak terpenuhi maka akan membahayakan nyawa kita seperti makan dan minum. Berbeda dengan keinginan, yang jika tidak terpenuhi tidak akan membahayakan nyawa, seperti keinginan untuk memiliki mobil mewah atau nonton konser band Coldplay. Namun, kita tidak bisa tanpa keinginan sama sekali. Kabar baiknya keinginan bisa dikelola, sehingga kita lebih jarang berada di dalam kondisi kekurangan dan lebih banyak berada di dalam kondisi keberlimpahan. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Yunani Epicurus, jika kamu ingin membuat seseorang bahagia, jangan menambah kekayaannya, tetapi kurangi keinginannya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengarahkan keinginan kita sehingga kita dapat beralih dari kelangkaan menuju keberlimpahan. 1. Kekuatan dari keterkendalian. Epicurus membedakan 3 jenis keinginan. Yang pertama, keinginan alami dan penting alias kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, dan istirahat. Yang kedua, keinginan alami dan tidak penting, seperti makanan mewah dan pakaian mahal. Yang ketiga, keinginan yang sia-sia, seperti kekuasaan, kekayaan ekstrim, dan ketenaran. Singkatnya, Epicurus percaya bahwa kita seharusnya fokus pada yang pertama, yang penting dan mudah dipenuhi, dan menghindari yang ketiga, yang tidak penting dan tidak mungkin dipenuhi. Namun, ini juga meninggalkan area abu-abu yang luas dari keinginan yang dalam dunia modern tidak diperlukan untuk kebahagiaan tetapi masih melimpah, dan oleh karena itu mudah didapatkan. Misalnya, mendengarkan musik, bermain video game, atau menjelajahi YouTube. Jika melihat jumlah musik, game, dan video yang tersedia saat ini, kita bisa mengatakan bahwa kenikmatan ini melimpah. Tetapi kita cenderung berlebihan dalam menikmatinya. Masalahnya sekarang adalah bahwa kelebihan dalam menikmati hal-hal ini mengarah pada ketidakpuasan meskipun melimpah, karena untuk merasa puas, kita membutuhkan lebih banyak lagi, karena panca indera kita menjadi kurang peka, dan membutuhkan lebih banyak rangsangan. Dan semakin banyak yang kita konsumsi, semakin sedikit kelimpahan yang akan kita alami. Jika kita memilih keinginan kita dengan bijaksana, mungkin kita tidak mau terlibat dengan cara yang melemahkan kita. Para Stoik mengusulkan sebuah kebajikan yang disebut keterkendalian untuk menahan keinginan kita, sehingga mereka tidak menguasai kita. Keterkendalian melibatkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Jika kita menguasai kebajikan-kebajikan ini, maka kenikmatan yang melimpah tidak akan menaklukkan kita, tetapi melayani kita hanya saat kita memilih, sehingga tetap mempertahankan kualitas mereka yang melimpah dan menyenangkan. 2. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Manusia cenderung fokus pada apa yang mereka inginkan daripada apa yang mereka miliki. Namun, dengan melakukan hal itu, kita menukar sumber potensi kepuasan,
dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh keinginan yang tidak terpenuhi. Padahal, sesuatu yang kita miliki menjadi sumber kebahagiaan yang sangat mudah diakses. Apakah ada sesuatu yang lebih mudah didapatkan daripada apa yang sudah kita miliki? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih tersedia daripada apa yang sudah ada dalam kepemilikan kita? Ketika kita gagal menghargai apa yang kita miliki, kita akan merasa tidak puas, sehingga kita perlu berusaha mencari sesuatu yang lain. Tetapi jika kita berpaling dari apa yang tidak kita miliki dan mulai fokus pada apa yang kita miliki, kebahagiaan akan menjadi pilihan yang menguntungkan. Bersyukur atas apa yang kita miliki meningkatkan nilai dari apa yang kita miliki. Misalnya, banyak orang melihat rumah tempat mereka tinggal sebagai tidak memadai, terlalu kecil, terlalu tua, terlalu jelek. Tetapi mereka juga bisa melihat sebaliknya. Mereka memiliki atap di atas kepala, tinggal dengan sederhana namun nyaman, dan tua tidak selalu berarti tidak cocok untuk ditinggali. Meskipun ada rumah yang lebih besar, lebih baru, dan lebih bagus yang tersedia, tempat-tempat di mana mereka tinggal masih memenuhi kebutuhan dasar mereka, tempat berlindung. Ada banyak orang dengan tempat tinggal yang lebih buruk, atau bahkan tidak memiliki rumah sama sekali. Dibandingkan dengan mereka, setiap rumah merupakan anugerah dan sesuatu yang patut disyukuri. Ketika kita mengubah cara pandang dari ketidakpuasan menjadi rasa syukur, nilai rumah yang sama meningkat, kita sekarang menghargai apa yang sebelumnya kita nilai rendah. Rasa syukur, oleh karena itu, bukan hanya tiket gratis untuk kepuasan, ini juga merupakan cara untuk menghemat uang. Jika kita telah memenuhi keinginan untuk memiliki rumah baru, pada akhirnya kita akan berakhir dengan tingkat kepuasan yang sama, tetapi kita juga membayar dengan harga yang sangat mahal untuk itu. 3. Memikirkan harga dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita datang dengan harga. Secara umum, apa yang melimpah adalah murah, dan apa yang langka adalah mahal. Dan lebih mudah untuk memperoleh sesuatu yang terjangkau daripada sesuatu yang mewah. Namun, tingkat kesulitannya tetap bergantung pada konteks kita. Seseorang yang kaya, misalnya, akan dengan mudah memperoleh jam tangan mahal, yang bagi orang miskin mungkin membutuhkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang untuk membelinya. Meskipun harga jam tangan tersebut tetap sama, relatif lebih murah bagi orang kaya daripada orang miskin. Jadi, ketika memilih kebutuhan kita, bijaksanalah untuk memikirkan berapa biaya sebenarnya yang harus kita bayar. Filsuf Amerika Henry David Thoreau memiliki aturan sederhana untuk ini, dan saya mengutipnya. Harga dari apapun adalah jumlah kehidupan yang kamu tukarkan untuk mendapatkannya. Setiap kali kita menginginkan sesuatu, kita bisa segera bertanya pada diri sendiri, berapa banyak kehidupan yang akan saya tukarkan untuk ini? Berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membeli ini? Dan seberapa besar pengaruh kerja ini terhadap kesehatan saya? Hal-hal yang membutuhkan sedikit kehidupan sebagai imbalan bisa dianggap murah. Barang-barang yang membutuhkan banyak kehidupan bisa dianggap mahal. Jika kita fokus pada kebutuhan yang murah dan mudah dipenuhi, kita akan merasakan keberlimpahan. Keberlimpahan ini bisa didasarkan pada memiliki banyak sumber daya atau kebutuhan kecil dalam kehidupan yang dibutuhkan untuk memenuhinya. Mengambil KPR, kredit kepemilikan rumah yang mahal, mungkin bukan ide yang bagus jika hal ini mencekik kita. Meskipun kita mungkin membeli rumah impian, pada akhirnya, total harga yang harus dibayar melebihi dari manfaat yang kita terima. 4. Menghindari hutang jangka panjang. Berhutang dapat menjadi pengalaman yang sangat stres, karena kewajiban untuk melunasi apa yang kita hutangkan membelenggu kita. Meskipun kita mengaitkan hutang dengan uang, keinginan kita juga menghasilkan hutang kepada salah satu kreditor yang paling menyiksa, mengganggu, dan menuntut yang dapat kita bayangkan, yaitu pikiran. Jadi, bagaimana pikiran menjadi kreditor? Nah, setiap kali kita menyadari bahwa sebuah keinginan muncul dalam diri kita, kita langsung berhutang.
kita berpindah dari pengalaman kepuasan tanpa hutang, di mana kita tidak berhutang kepada diri sendiri karena tidak memiliki keinginan yang perlu dibayar, menjadi dalam posisi defisit. Pikiran menuntut agar kita memenuhi keinginan ini, dan jika tidak, pikiran terus mengetuk pintu kita seperti penagih utang. Sampai batas tertentu, ini tidak dapat dihindari. Ketika kita lapar, misalnya, kita harus memuaskan rasa lapar dengan makanan. Ketika kita lelah dan membutuhkan istirahat, kita harus melunasi hutang ini dengan tidur. Tetapi di sebagian besar bagian dunia, makanan dan tidur tersedia secara luas. Jadi, melunasi keinginan alami ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kesulitan nyata dimulai ketika kita terjerat dalam keinginan jangka panjang yang harus kita penuhi untuk merasa puas. Dengan melakukannya, kita membebani diri kita dengan utang jangka panjang, perasaan kekurangan yang hanya hilang ketika keinginan ini terpenuhi, yang bisa membuat kita merasa tidak lengkap dalam waktu yang lama. Contoh dari situasi seperti ini adalah bagaimana beberapa orang menghadapi cinta yang tidak terbalas. Bayangkan memiliki perasaan romantis kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Jika kamu tidak dapat menerima hal ini dan menghabiskan hari-harimu dengan harapan bahwa suatu saat orang tersebut akan merespons, kamu telah menempatkan dirimu dalam kekecewaan jangka panjang. Pikiranmu telah mengubah minat romantis seseorang yang tidak tertarik menjadi prasyarat untuk kebahagiaan. Jadi, kamu akan berutang sampai pikiran mendapatkan apa yang diinginkannya, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Harapan, oleh karena itu, bukanlah strategi yang baik untuk kebahagiaan. Daripada membiarkan kebahagiaan kita bergantung pada mewujudkan impian dan keinginan di masa depan, terutama yang membutuhkan waktu yang lama untuk tercapai, atau mungkin tidak pernah tercapai sama sekali, kita mungkin ingin fokus untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang lebih mudah diperoleh. Menikmati momen sekarang tidak berarti kita tidak boleh memiliki tujuan jangka panjang, tetapi kita menghargai hal-hal kecil dan tidak membiarkan kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada mewujudkan hal-hal besar. Kita dapat menciptakan kepuasan dengan sangat sedikit keinginan. Tetapi ini sering berarti bahwa daripada menaklukkan dunia, kita perlu menaklukkan keinginan kita terhadap dunia. Pada akhirnya, ada dua cara untuk menciptakan keberlimpahan. Cara pertama adalah dengan mengumpulkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan, tetapi dengan melakukannya, kita menjadi bergantung pada keadaan di luar kendali kita. Cara kedua adalah dengan mengendalikan keinginan kita, sehingga membuat hal-hal yang sudah ada di sini, di saat ini, lebih memuaskan bagi kita. Semakin sedikit kita menginginkan dari dunia, semakin berlimpah dunia terlihat. Dengan demikian, semakin sedikit yang kamu inginkan, semakin banyak yang kamu miliki.